Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk responsi praktikum resep kelas 3. Untuk hari ini Bapak akan bicara tentang seri 3 dan seri 4 ya. Coba kalian semua melihat seri 3 ya. Sudah dapat semua? Nah, kita lihat di sana seri 3 ditulis oleh Dr. Rangga Surya dengan permintaan obatnya dalam bentuk luminal 10 mg sebanyak 10 tablet, kemudian signanya malam setengah tablet. Yang kedua ada sirup alerin ekspektoran 60 ml flash 1 botol, seharinya 3 kali 1 sendok teh. Nah, di sini ada awas seperti di seri sebelumnya ada iter 2 kali ya. Kemudian ada tambahan dari permintaan pasiennya madu murni Tresno Joyo, volumenya 250 ml, jumlahnya 1 botol. Kemudian resep ini diperuntukkan untuk Aminah, umurnya 5 tahun. Alamatnya Jalan Kartini nomor 5 Cirebon ya. Kemudian ada penambahan resep yang tidak tertulis di sana, yaitu mengenai informasi sisa stok per 1 Agustus. Pertama ada tablet luminal 10 mg, sisanya 10 tablet. Ada sirup alerin 4 botol. Nah, yang di sana itu belum dimasukkan sisa stok dari madu murni ya, itu sisanya tolong ditambahkan 6 botol ya. Itu informasi yang terkait dengan sisa stok. Pada seri ketiga Bapak akan fokus terutama pada pembuatan sirup alerin, perhitungannya baik itu dari perhitungan pengambilan obat maupun perhitungan DM ya. Nah, untuk proses perhitungan pengambilan kalian harus mencari yang pertama ini, awas ada tablet luminal grupnya psikotropika ya. Ini harus digaris biru ya. Yang kedua, resep standarnya nanti ada di FN, luminal ada di FN ya, ada di FN. Kemudian sirup alerin ekspektoran ini pasti ada di ISO ya. Ini Bapak dapat di volume 46 ya, halaman 509, di mana tiap sirupnya, tiap 5 ml sirup itu mengandung, nanti lihat di ISO-nya, ada GG atau glycerol glukolas 50, ada dibenhidramin 12,5, ada natrium sitrat 180, dan ada pseudoephedrine 15 mg. Itu komposisi sirup alerin ekspektoran tiap 5 ml ya. Kita akan melakukan proses perhitungan karena kita akan membuat sirup ya. Sirup itu rasanya harus manis, maka kalian diwajibkan untuk mengusulkan sirup simplex ya, dengan kadar antara 10-20% ya, bobotnya volume per volume. Kemudian pembawa dari sirupnya adalah Aquades ya. Bapak kasih contoh bagaimana menghitung jumlah obat yang diambil. Satu contoh adalah ini glycerol glukolat atau GG ya. Yang diminta volumenya adalah 60, taruh di atas 60. Kandungannya ini tiap 5 ml di bawah. Kemudian bobotnya tiap 5 ml 50 mg, sehingga hasil perhitungannya adalah 0,6 atau 600 mg. Nah, pola 60/5 ini diikuti dengan dibenhidramin, natrium sitrat, dan pseudoephedrine, kecuali dengan sirup simplex. Jadi kalau sirup simplex
20 mili per 100 mili kali volume yang diminta, itu sama dengan sirup simpleknya 12 mili, kemudian aquadesnya ad 60 ya, aquadesnya ad 60. Karena kita membuat sirup atau pocio, maka kewajiban yang kalian harus lakukan adalah mencari kelarutan dari tiap-tiap zat aktif ya. Kelarutan ini ada di Pharmacope edisi 3 atau edisi 4 ya. Khusus untuk pseudoephedrine ini ada di Pharmacope 4 ya. Bapak ambil contoh bagaimana kita menghitung kelarutan dari tiap-tiap zat. Satu contoh misalnya glisil guakolas atau GG, itu kalau kalian lihat di Pharmacope Indonesia itu informasinya mudah larut dalam air. Nah, kategori mudah larut dalam air ini harus dilihat secara perbandingan ya, itu ada di Pharmacope bagian depan, itu di mana 1 sampai 10 ya, itu kategori mudah larut. Artinya 1 gram GG gliserol guakolat itu bisa akan larut kalau ada air sebanyak 10 mili. Artinya kalau yang di sana ditimbang 0,6 ya, berarti air yang dibutuhkan untuk melarutkan 0,6 gram gliserol guakolat adalah 0,6 dibagi 1 kali 10, 6 mili. Nah, ini volume yang dibutuhkan untuk melarutkan GG ya. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah obat yang ditimbang ya, itu maka volume yang paling banyak adalah natrium sitrat ya. Ini sama juga mudah larut dalam air ya. Nanti kita lihat berapa volume air yang dibutuhkan untuk melarutkan natrium sitrat. Kalau kita air yang tersedia di sirup alerin itu maksimal karena pakai ad itu 60 mili. Artinya semua zat aktif GG, dibenhidramin, natrium sitrat dan pseudoephedrine itu bisa larut dalam air yang tersedia di sirup alerin. Sehingga sirup alerin ini tidak perlu penambahan zat lain, misalnya suspensi, tidak perlu karena semua zatnya larut dalam air ya. Kemudian kita akan melakukan proses jumlah obat yang diambil, tinggal kita masukkan. Jadi yang diambil jangan ditulis sirup alerin, tapi yang diambil adalah komposisi zat aktifnya. Jadi GG 0,6, dibenhidramin 0,15 dan seterusnya. Kemudian ditambahin dengan tadi ada madu murni ya, ini dimasukin seperti contoh di awal. Kemudian ada luminal sebanyak 10. Itu masuk dalam kelompok jumlah obat yang diambil ya. Kemudian kita lihat dari DM ya. DM yang ada di resep ini ada DM dibenhidramin, itu punya DM. Kemudian ada luminal yang kalian sudah kenal banyak di kelas 2 atau di kelas 11 itu per DM ya. Menghitungnya ini saya hanya mengulang sebentar. DM dosis dewasa itu dibenhidramin 100 sama 250 1 kali dan 1 harinya. Karena umurnya 5 tahun ya, ini 5 N per umur, jadi jumlahnya 17 dikalikan 1 kalinya 100 ya, 29, sekian. Kemudian untuk 1 harinya 5 per 17 kali 250 itu juga akan ketemu 73. Kemudian kita wajib kembali lagi harus menghitung berapa dibenhidramin yang diminum ya. Kembali lagi yang diminum adalah 5 mili 1 sendok teh dibagi dengan jumlah volumenya 60 dikalikan yang kita timbang 150, sehingga yang diminum dibenhidraminnya adalah 12,5. Baru masuk ke pola perhitungan DM. 12,5 dibagi dosis 1 kali untuk umur 5 tahun ya, dikalikan 100% akan ketemu 42,5
Kemudian untuk satu harinya 3 kali 12,5 dibagi dosis maksimal untuk satu hari, dosis maksimal satu harinya 73 akan ketemu 51%. Untuk phenobarbital ya, ini ada di FI3, dosis maksimalnya untuk satu kali 300, satu harinya 600. Pola perhitungannya sama seperti pola perhitungan dibenhidramin. Dosis maksimal 5 tahun kita hitung dulu ya, sudah ketemu ya. Kemudian yang kedua sama, kita menghitung berapa luminal atau phenobarbital yang diminum, karena di sana fast pack malam saja, sehingga malam yang diminumnya adalah setengah tablet. Kemudian kandungannya 10 mg per tablet, sehingga tabletnya dicoret ketemu 5 mg. Jadi sekali minumnya setengah tablet itu adalah 5 mg. Sama perhitungannya, masuk dalam dosis persen satu kalinya 5 dikalikan dengan DM 5 tahunnya ya, 88. Kemudian karena fast pack ya, sehari sama dengan satu kali, berarti satu harinya tetap 5 mg dibagi dosis maksimal untuk satu hari untuk 5 tahun 176, sehingga ketemu 2,83% ya. Jadi semuanya di bawah 100% untuk perhitungan DM. Kemudian kita masuk ke pembuatan defekta. Kembali Bapak ingatkan bahwa defekta itu hanya ditulis untuk obat yang kurang dari 5 dari sisi jumlahnya ya. Kalau kita lihat pada resep awal, informasinya bahwa sisa stok luminal itu 10 ya. Padahal di resep ini dikeluarkan 10. Artinya sisa stok akhir ya, itu sama dengan 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Artinya ini yang perlu dipesankan masuk ke dalam buku defekta. Kemudian kita lihat informasi yang kedua, sirup alerin ya, sisa 4 dikeluarin untuk satu resep, 3 tinggal sisa. Ini juga masuk ke dalam buku defekta. Kemudian madu murni jumlahnya 6 dikurangi 1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, kalau madu murninya tidak masuk defekta ya. Setelah kita menetapkan, sekali lagi di sana di defekta itu ada informasi ya, ada sisa, kemudian ada PBF, berapa jumlahnya. Kembali lagi kalian harus melihat buku atau daftar harga yang sudah Bapak sampaikan, sehingga sana jelas. Kemudian dari proses penulisan defekta, kita akan tahu bahwa karena luminal itu masuk dalam posisi golongan psikotropika ya, maka kalian harus menulisnya di formulir golongan psikotropika ya. Dan sana nanti ada satuannya seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi, tinggal meniru saja ya. Kemudian untuk sirup alerin ada pseudoephedrine ya. Jadi nanti masuk dalam prekursor ya. Sirup alerinnya nanti dimasukkan dalam prekursor ya. Nanti masuk dalam sana. Jadi ada 2 SP yang kalian harus buat. Satu SP golongan psikotropika untuk luminal dan satu SP untuk prekursor. Nah, kita masuk di proses pembuatan ya. Pembuatan kalian kembali lagi bahwa untuk luminal prosesnya sama, karena ini obatnya obat jadi. Jadi kalian ambil tablet luminal 10 mili sebanyak 10 tablet di lemari psikotropika. Kemudian tulis di kartu stok ya, di kolom pengeluaran sebanyak 10 ya. Sama kalian masukkan ke kantong plastik obat,
kemudian diberi etiket, ya, di mana di etiket tersebut ditulis ada nama pasiennya, ada nomor resepnya, ada tanggal resep, dan ada aturan pakai atau signa. Jangan lupa itu dikasih label NI, ya. Itu yang kait dengan proses pengambilan di obat jadi. Kemudian untuk yang sirup alerin, ya, ini kembali lagi kalian dalam prosesnya nanti, pertama jangan lupa ada, karena kalian membuat sirup harus ada yang namanya kalibrasi botol, ya. Kalibrasi botol, ya, sesuai dengan yang diminta adalah 60, ya. Kalian sudah tahu persis bagaimana mengkalibrasi botol dengan diberi tanda di atasnya, ya. Kemudian yang pertama, kalian melakukan proses melarutkan GG, ya. Jadi larutkan zat aktif GG atau glycerol kuat dengan aqua di beker gelas, ya. Di beker gelas, ya. Jangan di gelas ukur, ya. Setelah larut, kalian masukkan ke botol yang kalian sudah siapkan. Selanjutnya juga sama, dibenzodiamin, ya, larutkan dengan aqua. Setelah larut, dimasukkan ke botol, ya. Natrium sitrat juga sama, larutkan satu persatu, kemudian masukkan ke botol. Pseudoephedrine juga sama, dilarutkan dalam air, masukkan ke botol. Jangan lupa ditambahkan sirup pusinplak, ya, ke botol. Kemudian kalian tambahkan terakhir adalah aquades sampai batas kalibrasi atau batas 60 mili. Nah, itu proses pembuatan untuk sirup alerin, ya. Jangan lupa di label ada kocok dulu, ya. Tetapi untuk sirup alerin itu tidak perlu adanya NI atau tidak boleh diulang. Jadi nggak usah ditempelkan NI. Jadi hanya yang ditambahkan ini adalah di luminal, ya. Itu untuk seri 1, ya. Barangkali informasi untuk seri 1 Bapak cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan ke seri keempat. Ya, kita lanjutkan ke seri 4, ya. Seri 4 untuk resep atas nama Budiman 2 tahun, ya. Di mana resep tersebut kalian sudah dapat resepnya, ada DMP, ada cefadroxil, ada tablet saharin, ya. Kemudian ada sirup Sanmol. Nah, untuk seri 4 kita fokus seperti seri 3 adalah di pembuatan sirup Sanmol, ya. Apa perbedaan sirup alerin dan sirup Sanmol di dalam proses pembuatan? Bapak kasih contoh yang kalian bisa lihat di seri-seri sebelumnya, bagaimana menghitung zat aktif, ya. Contoh ini kita DMP, kembali lagi DMP, cefadroxil, tablet saharin, dan Sanmol. Itu kalian wajib mencari resep standarnya. DMP ada di FN, cefadroxil ada di ISO, tablet saharin ada di FN, Sanmol sirup ada di ISO, ya. Kita lihat komposisinya di ISO. Ini kalian ISO pasti ada, ya. Tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg, ya. Maka perhitungan obatnya adalah seperti sirup alerin 60 jumlah yang diminta dibagi dengan kandungannya tiap 5, kemudian ada komposisinya 120 ml, 101,44, ya, 1 gram 440 mg. Nah, kita akan melihat bagaimana menghitung kelarutan. Kalau kita lihat paracetamol di kelarutan di farmakopi 3, itu ada informasi bahwa paracetamol larut dalam 70 bagian air, ya. Artinya 1 gram paracetamol itu baru bisa larut dengan air sebanyak 70 mili. Nah, kalau kita nimbangnya 1,44, maka air yang dibutuhkannya adalah, ya, 100,8 mili. Padahal air yang tersedia itu maksimalnya 60. Jadi tidak mungkin bobot
paracetamol yang 1,44 itu bisa dilarutkan dengan volume air maksimal 60, karena sudah dapat informasi bahwa air yang dibutuhkannya adalah 100,8 mili. Sehingga karena tidak larut, maka sirup salmol ini kita buat menjadi bentuk suspensi, ya, bentuk suspensi, di mana akan kita usulkan zat pensuspensinya adalah CMC. Kalian sudah hafal betul, CMC-nya bisa 0,5 sampai 1%, bobotnya berat per volume. Air yang dibutuhkannya adalah untuk membuat mucilagonya adalah 20 kali. Ya, jadi kalau CMC 1%, maka 1/100 kali 60 mili, ya, ininya mili, ininya gram, 0,6 gram, ya. Nah, ya. Nanti proses pembuatannya, ya, kita langsung saja ke proses pembuatan, karena untuk yang mengambilnya jelas, ya, nanti yang diambil seperti contoh-contoh selebihnya kalian bisa lihat, ya. Bapak fokus hanya di proses pembuatan suspensi, ya. Yang pertama, ya, kalian harus kembali lagi ada kalibrasi botol, ya, kalibrasi botol 60 mili, ya. Kemudian kalian timbang CMC 0,6, kemudian air yang digunakan adalah air panas, ya, air panas. Nanti dimortir, ya, ya, dimortir. Kalian terisi air panas, kemudian taburkan, ini ditaburkan CMC-nya, ya, taburkan CMC-nya, kemudian diamkan, ya. Sambil mendiamkan proses pengembangan CMC, kalian melakukan proses penimbangan zat-zat yang lain, ya. Nah, setelah sudah mengembang, maka yang pertama kali harus dimasukkan adalah zat yang tidak larut. Zat yang tidak larut adalah paracetamol. Jadi ini dimortir tadi, digerus, ya, sampai bentuknya kental, homogen, ya. Kemudian ditambahin paracetamol, ya, atau acetaminophen sedikit-sedikit sambil digerus, ya, sampai semuanya tersuspensi, ya, rata. Kemudian jangan lupa, karena bentuknya sirup seperti halnya seri 3, kita mengusulkan penambahan sirup simplex, ya, 10-20%. Nanti setelah paracetamol masuk sudah homogen, kemudian ditambahin sirup simplex, ya, digerus lagi sampai tercampur semua, ya. Dan setelah itu baru ditambahkan aqua de sebagian, ya, sampai dengan homogenitasnya merata, ya. Kalau sudah merata dan lebih encer, maka kalian boleh memasukkan ke botol yang tadi sudah dikalibrasi, tapi tidak boleh menggunakan gelas ukur, corong, ya. Jadi masukkan ke sini tanpa melalui corong, ya. Setelah semuanya sudah masuk, kemudian kalian tambahkan aqua sampai 60 mili, ya. Nanti akan terlihat kalau suspensinya bagus, itu tidak ada muncul titik-titik dari penggumpalan CMC, ya. Nanti akan kelihatan siapa yang bagus dan tidaknya dari bentuk suspensi yang muncul. Itu proses pembuatannya. Jadi untuk pembuatan sirup salmon itu agak berbeda. Ini harus hati-hati, lebih banyak tidak jadinya dibandingkan dengan sirup alerin. Itu untuk proses pembuatan, ya. Sedangkan untuk pembuatan serbuk oral yang tadi DMB, nanti kalian bisa lihat di proses seri selebihnya. Kemudian kita lihat dari buku Defecta, ya. Kita lihat bahwa informasi per tanggal 1 Agustus tablet DMB tinggal sisa 5 tablet, padahal untuk resep ini keluar 2, ya. Berarti dia masuk ke buku Defecta karena sisa tinggal 3. Yang kedua ada salmol sirup dikeluarin di pembuatan 1 tinggal 4, ya. Ini berarti 2 obat yang masuk Defecta yang nanti kalian harus pesan melalui SP. Nah, untuk salmol ini
buku pemesanannya biasa ya. Kemudian untuk DMP ya, ini masuk ke OOT seperti yang kemarin di haloperidol. Nah, sistemnya persis sama dengan di haloperidol. Untuk yang tambahan ini barangkali di sana tidak tercatat, itu Bapak lupa. Nanti ditambahkan permintaan tambahannya adalah elang minyak telon plus 100 ml ya. Elang minyak telon plus 100 ml, jumlahnya 1 botol. Nah, karena ini sisanya 7, maka dikurangi 7 kurang 1 6. Jadi tidak perlu pemesanan. Untuk proses DM ini untuk seri 4 tidak ada DM ya, sehingga lebih memudahkan untuk pembuatan selanjutnya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pembuatan seri 4. Karena harga obat, kwitansi, salinan resep, kalian bisa mencontoh seri 1, 2, dan 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.